Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ananda Jayadeka dengan NIM 1242402 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Pada video ini saya akan membahas mengenai sistem pengontrolan otomatis aliran air yang ditetapkan pada saluran irigasi persawahan. Pada sistem irigasi persawahan yang masih bersifat konvensional, pengaturan aliran air umumnya masih dilakukan secara manual oleh petani atau operator irigasi, mana pintu air dibuka dan ditutup secara langsung. Akibatnya, debit air yang masuk ke sawah seringkali tidak stabil karena tidak adanya alat ukur yang bekerja secara real time. Kondisi ini dapat menyebabkan sawah mengalami kekurangan air atau justru kelebihan air berupa genangan. Dalam jangka panjang, hal tersebut dapat menghambat pertumbuhan tanaman padi, menurunkan efisiensi penggunaan air, dan bahkan berpotensi menimbulkan erosi pada saluran irigasi. Selanjutnya ada konsep dasar sistem otomasi. Beda dengan sistem konvensional, sistem pengontrolan otomatis bekerja berdasarkan kondisi aktual di lapangan. Hasil pengukuran tersebut kemudian dikirimkan ke pengendali, misalnya microcontroller atau PLC. Pengendali akan memproses data tersebut dengan membandingkannya terhadap nilai batas atau set point yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan hasil pemrosesan tersebut, pengendali mengambil keputusan apakah aliran air perlu ditambah atau dikurangi. Lalu perintah tersebut dikirim ke aktuator untuk membuka atau menutup pintu air secara otomatis. Parameter utama yang dikontrol dalam sistem pengontrolan otomatis aliran air ini terdapat beberapa parameter utama yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Parameter pertama adalah tinggi muka air pada saluran irigasi yang menunjukkan kedalaman air dibandingkan dengan titik acuan tertentu. Parameter kedua adalah debit aliran air, yaitu jumlah air yang mengalir melalui saluran dalam satuan waktu. Selain itu, sistem juga mempertimbangkan kelembapan tanah sawah sebagai indikator kebutuhan air bagi tanaman padi. Seluruh parameter tersebut dikontrol berdasarkan batas minimum dan maksimum yang telah ditentukan, sehingga sistem dapat secara otomatis memutuskan kapan pintu air perlu dibuka, ditutup, atau dipertahankan posisinya. Sensor merupakan komponen utama dalam sistem irigasi otomatis yang berfungsi untuk membaca kondisi aktual di lapangan. Pada sistem ini digunakan sensor soil moisture untuk mengukur tingkat kelembapan tanah pada peta sawah. Selain itu digunakan juga sensor tinggi muka air yang berfungsi memantau ketinggian air pada saluran irigasi secara terus-menerus. Sensor-sensor tersebut ditempatkan pada lokasi yang strategis, baik di saluran irigasi maupun di area persawahan, agar data yang diperoleh benar-benar mempresentasikan kondisi sebenarnya. Data hasil pembacaan sensor kemudian dikirim secara real-time ke pengendali sebagai masukan utama dalam proses pengontrolan aliran air. Selanjutnya yaitu pengendali atau microcontroller. Seperti di gambar, pengendali berperan sebagai pusat pengolahan data dan pengambil putusan dalam sistem irigasi otomatis. Perangkat pengendali yang digunakan dapat berupa microcontroller seperti Arduino maupun Programmable Logic Controller atau PLC. Pengendali menerima data dari sensor, kemudian membandingkannya dengan nilai set point yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, pengendali menentukan tindakan yang perlu dilakukan, apakah aliran air harus ditingkatkan, dikurangi, atau dipertahankan. Selanjutnya yaitu pengendali mengirimkan sinyal controller ke aktuator sebagai perintah untuk mengatur pembukaan pintu air. Selanjutnya ada aktuator dan pintu air otomatis, di mana aktuator merupakan komponen utama yang berfungsi mengubah sinyal kontrol dari pengendali menjadi gerakan mekanis. Pada sistem irigasi otomatis ini, aktuator yang digunakan umumnya berupa motor servo atau motor DC. Aktuator tersebut terhubung langsung dengan pintu air irigasi sehingga mampu membuka dan menutup pintu air secara otomatis.
Dengan adanya aktuator, pengaturan bukaan pintu air dapat dilakukan secara lebih presisi dan responsif terhadap perubahan kondisi air di lapangan. Hal ini memungkinkan sistem untuk menjaga kestabilan debit air yang dialirkan ke area persawahan. Selanjutnya yaitu alur kerja sistem otomatis. Alur kerja sistem pengontrolan otomatis dimulai dari sensor yang membaca kondisi air dan kelembapan tanah secara real time. Data hasil pembacaan sensor tersebut kemudian dikirim ke pengendali untuk diproses. Kemudian pengendali akan membandingkan data yang diterima dengan nilai set point, menentukan tindakan yang diperlukan. Selanjutnya, aktuator menerima perintah dari pengendali untuk membuka atau menutup pintu air. Dengan alur kerja seperti ini, sistem mampu mengatur debit aliran air secara otomatis sehingga kondisi irigasi tetap stabil dan sesuai dengan kebutuhan sawah. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sistem pengontrolan otomatis aliran air pada saluran irigasi persawahan dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan air dengan memanfaatkan sensor, pengendali, dan aktuator. Sistem ini mampu bekerja berdasarkan kondisi aktual di lapangan tanpa bergantung pada pengaturan manual. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.